Film ini dimulai dengan diperkenalkannya Julius Robert Oppenheimer, seorang pria jenius yang selalu memikirkan teori tentang adanya atom-atom di alam semesta. Hal itu membuatnya kesulitan untuk tidur, karena ia belum bisa melakukan hal itu secara nyata. Universe. Di keesokan harinya, Oppenheimer yang kuliah di Universitas Harvard terlihat frustasi karena ia tak bisa mengembangkan potensinya jika terus melakukan hal sederhana. Hal ini sering membuatnya ditegur oleh para dosen. Lalu di malam harinya, Oppenheimer yang haus akan ilmu sering mengunjungi seminar-seminar teori Albert Einstein untuk terus mengembangkan potensinya. Lalu esok harinya, Oppenheimer panik karena ia kesiangan untuk mengikuti praktikum. Namun tanpa diduga, ia mendapat rekomendasi dari para dosen untuk mempelajari teori fisika di Universitas Göttingen, Jerman. Hal itu membuat Oppenheimer terperangah karena mimpinya akan menjadi kenyataan. Singkat cerita, Oppenheimer lulus sebagai mahasiswa terbaik di Jerman dan kini melakukan seminar di Universitas Leiden, Belanda. Semua orang terperangah dengan kejeniusan Oppenheimer. Di malam harinya, Oppenheimer yang akan pulang dihampiri oleh seorang pria bernama Rabi yang merasa takjub dengan penyampaian Oppenheimer yang mudah dipahami dan juga bahasa Belanda yang sangat lancar. Mereka berdiskusi dan Rabi menawari untuk mengenalkan Oppenheimer pada seorang kenalannya yang ahli dalam bidang molekul dan juga atom. Selanjutnya Oppenheimer bertemu dengan seorang ilmuwan terkenal asal Jerman, yaitu Heisenberg, yang bertanya tentang tujuan Oppenheimer saat ini. Lalu Oppenheimer menyatakan rencananya untuk mengadakan kelas teori kuantum di Amerika. Heisenberg terkesan dengan rencana Oppenheimer yang mengagumi tekadnya untuk mengabadikan diri pada negaranya. Oppenheimer tiba di Amerika dan memulai kelasnya. Awalnya hanya ada satu siswa, namun seiring berjalannya waktu kelasnya semakin ramai. Fast furnace balanced. Contracts. Density. Gravity starts winning. I don't know. Setelah kelas selesai, Oppenheimer dihampiri oleh Lauren yang terkesan dengan cara penyampaian Oppenheimer. Kemudian, Lauren datang dengan berita menggegerkan bahwa ada seorang ilmuwan Jerman yang telah berhasil menemukan inti uranium dengan neutron dan membelahnya menjadi atom. Hal ini menginspirasi Oppenheimer untuk memulai memikirkan pembuatan sebuah bom atom. Beberapa tahun kemudian, Oppenheimer dikunjungi oleh seorang kolonel bernama Leslie Groves dan juga Letnan Nicole yang ingin merekrutnya sebagai direktur proyek Manhattan untuk mengembangkan bom atom. Oppenheimer setuju untuk menjadi direktur proyek tersebut dan menuliskan daftar kebutuhan yang dibutuhkan untuk melancarkan proyek tersebut, termasuk laboratorium rahasia di tempat terpencil dengan sistem keamanan yang ketat. Di tengah perjalanan kereta, Oppenheimer meminta kepada Leslie Groves untuk mendirikan sebuah kota di wilayah tersebut sebagai fasilitas bagi semua ilmuwan yang bekerja agar bisa membawa keluarga mereka. Oppenheimer pun memiliki rekomendasi untuk mendirikan kota tersebut di dataran luas di wilayah Los Alamos, Amerika Serikat. Setelah menentukan lokasi dan mendengar semua permintaan Oppenheimer, meskipun berat dan memakan biaya besar, Kolonel Leslie Groves langsung menyetujuinya. Sambil menunggu proses pembangunan kota, Oppenheimer mencari beberapa ilmuwan yang akan ikut serta dalam proyek Manhattan. Selama pembangunan kota yang diminta oleh Oppenheimer, sambil mencoret-coret, Oppenheimer menunjuk Lizzie untuk memegang divisi teori. Namun, tiba-tiba Lizzie merasa ragu untuk ikut dalam proyek ini karena takut akan menyebabkan banyak nyawa yang tidak bersalah melayang. Oppenheimer berusaha meyakinkan Lizzie bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan peperangan yang terus-menerus memakan korban jiwa.
Lizzie pun akhirnya setuju untuk ikut dalam proyek ini. Saat Oppenheimer memulai proyek ini, tiba-tiba disanggah oleh Edward yang menunjukkan catatan tentang bahayanya teori yang akan mereka kerjakan, termasuk ledakan berantai yang sangat mengerikan. Namun setelah melihatnya, Oppenheimer merasa perhitungan Edward kurang tepat. Maka tak lama dari itu Oppenheimer memutuskan untuk menemui Albert Einstein guna memastikan hal tersebut. Saat bertemu Einstein, Oppenheimer menunjukkan proyek yang akan dia garap. Membuat Einstein kaget karena proyek ini bisa memicu ledakan berantai yang berpotensi akan membakar atmosfer bumi. Setelah kembali ke laboratorium, kedatangan Oppenheimer disambut hangat oleh Otto Hahn yang memberitahu kabar baik bahwa hasil perhitungan Edward telah dikoreksi dan tidak seburuk yang diperkirakan. Oppenheimer merasa lega, namun juga merasa malu karena telah memberikan teori yang salah kepada Albert Einstein. Singkat cerita, Oppenheimer membawa istri dan anaknya tinggal di Los Alamos, Alamogordo, Amerika Serikat. Beberapa saat kemudian, mereka sedang melakukan rapat untuk membicarakan bahan-bahan bom yang akan dirancang. Oppenheimer berencana menggunakan uranium untuk proyek ini. Namun, tiba-tiba Oppenheimer mendapatkan ide untuk membuat bom dengan menggunakan hidrogen berat atau deuterium yang bisa menghasilkan ledakan yang lebih besar. Ketika sedang rapat, Oppenheimer menghadapi situasi buruk karena rekannya bertengkar hebat akibat Hahn kesal kepada Edward yang terus-terusan meneliti bom hidrogen. Namun, proyek ini tidak akan menggunakan hidrogen karena akan sangat berbahaya bagi bumi. Akibatnya, Edward keluar dari tim Oppenheimer. Oppenheimer mencoba membujuk Edward untuk tetap berada di tim, menawarinya kesempatan untuk melakukan penelitian yang ia sukai. Edward akhirnya setuju untuk tetap berada di tim ini. Beberapa tahun setelah pengembangannya, Oppenheimer dan Leslie Groves mulai merencanakan jadwal uji coba bom atom yang diberi nama Trinity. Mereka membicarakan dampak ledakan yang akan terjadi dalam uji coba tersebut dan mempersiapkan bom atom untuk dilakukan uji coba. Singkat waktu saat mobil jemputan datang, istri Oppenheimer yaitu Kitty menduga jika uji coba Trinity ini akan dilakukan hari ini. Lantas sebelum pergi, Robert meminta restu kepada Kitty. Semoga uji coba kali ini akan berhasil. Hingga di malam harinya, Robert pun kebingungan karena uji coba yang akan dia lakukan malah terhambat oleh cuaca hujan. Di tengah keraguan, Robert pun memutuskan untuk menunda uji coba sampai hujan reda. Sesaat kemudian, Leslie Groves berkata kepada Robert Oppenheimer jika proyek ini telah memakan biaya miliaran dolar serta mempekerjakan 4.000 orang, dan jika proyek ini gagal, habislah sudah. Namun, Robert Oppenheimer optimis jika proyek ini akan tetap berhasil. Saat hujan reda, Oppenheimer memerintahkan timnya untuk segera melakukan persiapan di dalam ruang observasi. Robert memerintahkan rekannya untuk membatalkan uji coba jikalau detonator mengalami malfungsi, karena hal itu akan sangat berbahaya. Dengan tangan bergetar, pria ini seolah-olah memegang neraka di ujung tangannya. These things are harder than your heart. Melihat ledakan besar yang tak bersuara, sontak membuat semua orang terperangah dengan kedahsyatan bom ini. Dan Robert seakan menciptakan senjata paling mengerikan di dunia. Akhirnya, uji coba bom atom yang dilakukan oleh Robert berjalan sesuai rencana. Dengan uji cobanya yang sukses, Only $10.
Singkat waktu, Robert pun merasa gelisah setelah hak dan tanggung jawab dalam penanganan bom malah diambil alih oleh pihak militer. Ia pun merasa khawatir dengan dijatuhkannya bom tersebut. Mungkin saja pihak lain akan berlomba-lomba untuk membuat senjata nuklir. Namun, Edward berkata jika tujuan yang dilakukannya semua ini adalah untuk membuat pihak Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setibanya di rumah, kegelisahan Robert pun tak kunjung berhenti, sampai-sampai membuat istrinya khawatir. Apalagi hampir setahun tingkah Robert seperti ini. Setelah melihat kengerian bom atom, Robert yang sedang berada di kantor langsung syok parah saat mendengar radio jika pihak Amerika telah berhasil menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Dan hal ini menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua. Sesaat setelah itu, setelah suksesnya merancang bom, kini Robert pun dikenal sebagai Bapak Bom Atom. Dan kini ia akan melakukan sebuah pidato pada semua orang atas kesuksesannya. Namun, ia seakan diliputi rasa berdosa dan hanya mengucapkan kebanggaan di mulut saja, namun tidak di dalam hati kecilnya. It went all right. Feeling reasonably good about it. The greatest scientific gamble in Keesokan harinya, Robert yang sudah terkenal dan dipampang di majalah Times diberitahu jika dia diundang oleh Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower. Saat bertemu dengan Presiden, Robert diberikan penghargaan tertinggi dan ia lantas berterima kasih atas dedikasinya kepada negara Amerika Serikat. Namun Robert yang dihantui rasa bersalah berkata jika kini ia merasa banyak darah di tangannya yang tak bisa dihapus oleh apapun. Mendengar hal itu, dengan entengnya sang presiden memberikan sapu tangan dan berkata jika apa yang terjadi di Hiroshima dan juga Nagasaki adalah perintahnya. Dan harusnya yang merasa bersalah itu adalah aku. Lagi pula, orang-orang tidak akan memikirkan siapa yang membuat bom atom itu, melainkan orang-orang hanya akan berpikir siapa yang telah menjatuhkan bom tersebut. Lalu Robert menyarankan presiden untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir, termasuk juga bom hidrogen. Namun, mengingat perang dingin melawan Uni Soviet, presiden pun kecewa karena keputusan yang diambil Robert merupakan sebuah kelemahan dalam pertahanan Amerika Serikat. Singkat waktu, saat Robert yang menghadiri sebuah acara tiba-tiba dihampiri oleh Louis Strauss. Di tengah keheranan, Louis berkata jika salah satu ilmuwan yang direkrut oleh Robert di Los Alamos merupakan mata-mata dari Uni Soviet. Mendengar hal itu sontak membuat Robert kaget sejadi-jadinya. Hingga dari kejadian tersebut, Robert pun ditimpa masalah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat merugikan. Bahkan dicurigai sebagai mata-mata dari Uni Soviet. Dan tuduhan-tuduhan tersebut dilaporkan oleh Louis Strauss yang kesal akibat pendapatnya dibantah oleh Robert. Dan ia pun menuntut lisensi milik Robert untuk dicabut. Hingga dari persidangan itu, seluruh rekan-rekan Robert dimintai keterangan. Setelah mendengar kesaksian dari berbagai pihak, kini giliran Robert untuk membuktikan jika ia tidak bersalah. Setelah mendengarkan semuanya, para petinggi pun memutuskan jika Robert tidak terbukti bekerja sama dengan komunis. Karena sebenarnya Robert hanya memiliki gejolak jiwa atas terjadinya pengeboman di Jepang. Be the policy weapons as part of our arsenal. What did moral qualms have to do with it? Well, then you knew, did you not, that by dropping that atomic... It has been put in. You supported it. I didn't mean something I was asked to do. Well, then you would have killed the H. after the Soviet atomic test said. That's what you... What I meant. Who? If we did it, they would have to do it. Our... Bomb, exactly. Sementara itu Louis Strauss yang sudah melaporkan Robert Oppenheimer terlihat panik karena tuduhan-tuduhannya tidak terbukti dan semua itu hanya dilandasi oleh rasa dendam saja kepada Robert Oppenheimer.
Bahkan ada beberapa petinggi yang mendukung Robert, yang salah satunya adalah John F. Kennedy, yang nantinya akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Mendengar hal itu, sontak membuat Louis pasrah, karena mungkin dari sinilah karirnya akan berakhir. Singkat cerita, terlihat Robert kembali menemui Albert Einstein yang sedang terdiam di depan kolam. Lantas Einstein berkata, "Jika nanti setelah apa yang Robert lakukan, kau hanya akan mendapat penghargaan di sisa hidupmu. Diberi selamat dari orang-orang dengan penuh kebanggaan. Namun itu bukan untukmu, melainkan untuk penguasa elit yang telah berhasil memanfaatkanmu." Dan saat Albert akan pergi, Robert kembali membahas tentang kekhawatirannya tentang hitungan yang sempat ia beri kepada Albert Einstein terkait rumusan yang mampu menghancurkan seluruh dunia. Rupanya hitungan yang sempat membuat Robert khawatir akan menghancurkan dunia itu benar adanya. Bukan dari efek ledakan satu bom atom, melainkan setelah ledakan pertama dari bom atom yang ia ciptakan akan membuat negara-negara lain berlomba untuk membuat hal yang sama. Dengan kata lain, jika perang nuklir terjadi, bumi akan musnah. Dan itulah cerita dari film Oppenheimer tahun 2023, sebuah sejarah yang sangat penting untuk Indonesia dan juga untuk semua negara, sebuah sejarah yang mengubah dunia. Memang film Christopher Nolan tidak pernah diragukan. Bagaimana menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.